Baik, Ma. Baik, Ma. Maafkan Habibi. Izinkan Habibi hidup sebagai diri Habibi sendiri. Awas ya kamu Habibi. Mama tidak akan mengizinkan kamu pulang ke rumah lagi. Mama usir kamu saat ini juga. Sudah, Bu. Ibu nggak usah menangis. Insya Allah semua ini ikhlas saya lakukan demi Ibu dan Habibah. Nah Habibi, Ibu nggak tahu harus bilang apa. Nah Habibi ini bagaikan malaikat yang diturunkan Allah di keluarga ini. Ibu sangat banyak terima kasih. Ambillah uang ini, Bu. Nanti kalau utang Ibu sudah lunas sama Mama dan Papa, Habibah akan kembali lagi ke rumah ini, Bu. Dan akan merawat Ibu. Saya tahu perasaan Ibu. Ibu sekarang lagi sakit. Kalau Habibah tetap bekerja dengan Mama dan Papa saya, siapa nanti akan merawat Ibu dan mencari nafkah buat keluarga ini, Bu? Habibi, Ibu ngucapin banyak terima kasih ya atas kebaikan Habibi. Semoga Allah membalas kebaikannya ya. Habibi, Mia udah gak sabar pengen ketemu Kak Habibah lagi. Mia kangen sama Kak Habibah. Iya, Mia. Sabar ya. Ngapain Kak Habibi di sini? Ayo Pak, jalan. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Bu. Oh ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Bu. Apa? Habibi datang ke rumah Habibah. Ngapain dia? Papa yakin mereka pasti punya rencana. Kita lihat saja nanti. 1-2 hari ini, ya. Nggak masuk di akal. Coba kamu jelaskan. Dari mana kamu dapat uang sebesar ini? Hah? Oh Herman, Bu Ida, saya mohon izinkan Habibah pulang. Tidak semudah itu. Jangan kamu pikir aku tidak tahu dapat dari mana uang sebanyak 15 juta ini. Hah? Aku yakin itu pasti uang Habibi anakku. Dasar perempuan gak tahu malu. Kamu ini keluarga miskin yang gak tahu diri. Kamu pasti udah merayu-rayu Habibi buat kasih uang itu. Iya kan? Ngaku. Sekarang kamu pulang. Pulang! Jangan berharap Habibah akan kembali padamu. Ayo! Dasar anak gak tahu diri. Kamu sudah menyuruh Habibi untuk melunasin semua hutang bapak kamu ya? Dasar licik. Ya ampun Bu Ida, Pak Herman, demi Allah, Habibah tidak seperti itu. Apa kamu bilang? Jelas-jelas kamu sudah memaksa Habibi untuk kasih duit ke kamu. Habibah, kamu pikir kamu bisa mendekati anakku si Habibi? Hah? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah merestuimu. Dasar anak gak tahu diri. Lepasin tangan mama, lepasin. Jangan pernah pukul dia, Ma. Bibi, kamu harus jujur sama papa dan mama. Uang kamu berikan kepada ibunya Habibah agar Habibah bisa keluar dari sini kan? Benar. Habibi lakukan itu semua. Uang sebesar itu nggak ada artinya buat Papa dan Mama. Tapi sangat besar artinya buat keluarga Habibah. Dan asal Mama tahu, uang itu hasil kerja Habibi. Jadi Habibi berhak memberikan kepada siapa saja. Ingat Habibi,
Kamu kerja di perusahaan itu atas referensi Mama dan Papa. Jadi kami berhak atas uang itu. Pak, Ma, demi Allah, Habibi sangat menghormati Papa dan Mama. Tapi Papa dan Mama tidak berhak mengatur hidup Habibi. Diam kamu Habibi. Kamu jangan ceramahi Papa dan Mama. Sekarang juga kamu katakan sama Papa dan Mama. Kamu mau menuruti semua perintah Papa atau kamu mau pergi dari sini? Dan kamu tidak boleh balik lagi ke rumah kalau kamu masih membela dia. Ngerti itu? Baik, Pak. Baik, Pak. Maafkan Habibi. Izinkan Habibi hidup sebagai diri Habibi sendiri. Awas ya kamu Habibi. Mama tidak akan mengizinkan kamu pulang ke rumah lagi. Mama usir kamu saat ini juga. Nah Habibi, maafkan kami ya. Gara-gara kami Nah Habibi jadi begini. Bu Fatima, ini sudah menjadi keputusan saya. Memang dari dulu saya tidak pernah bisa menenteramkan hati Mama dan Papa. Dulu saya pernah kabur keluar kota dan memulai hidup saya dari nol. Itu semua saya lakukan karena saya nggak bisa hidup dalam tekanan Papa dan Mama. Tapi Bu, sekarang Kak Habibi sudah tidak punya apa-apa lagi. Habibah, kamu nggak usah khawatirin semua itu. Insya Allah harta bisa dicari. Dan ini bukan pertama kalinya kakak diusir dari rumah. Karena kami emang sering berbeda pendapat. Seperti ini. Tanpa dibekali apapun. Terus Nah Habibi sekarang mau tinggal di mana? Bapak tidak menyangka Nak Habibi yang anaknya orang kaya mau menjadi marbot di masjid ini. Justru saya yang bersyukur Pak Haji. Saya diterima bekerja jadi marbot di masjid ini. Ya, sambil saya menunggu pekerjaan yang lain. Kalau Nak Habibi tidak keberatan, Nak Habibi bisa bantu Bapak juga. Bapak ini kan punya usaha jual beli tanah. Saya mau Pak Haji. Nah, Nak Habibi tugasnya bantu Bapak menawarkan dan menjualkan tanah yang ada. Ya, setelah selesai membersihkan masjid, nanti Nak Habibi dapat komisi kok dari penjualan tanah itu. Bagaimana? Mau kan? Alhamdulillah. Saya mau banget Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Oh iya, kamu Habibah, kalau belum ada kerjaan, mau nggak dagang di warung Bapak? Kebetulan warung Bapak kosong. Nanti masalah modal, biar Bapak yang bantu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Haji. Ya, sama-sama.